Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan beberapa faedah yang masih berkaitan dengan puasa Syawal ya, yang berhubung sekarang sudah tanggal 24 Syawal atau 23 ya. Itu bisa jadi ya tinggal 6 atau 7 hari lagi ya. Bulan Syawal akan segera berakhir dan bisa jadi ada yang belum menunaikan puasa sunnah Syawal atau belum lengkap 6 hari. Ya, semoga Allah mudahkan dalam menunaikannya bagi yang masih sisa sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini, 6 harinya itu ya, itu kita kerjakan di bulan yang lain. Itu boleh apa enggak? Nah, di sini dalam kitab eh Ahkamus Siyami Sitti min Syawal ini pada halaman 32 ini ada pembahasan ya, yakni hukmu siyami sitti min syawalin ba'da syawalin. Ya, ba'da syawalin. Jadi hukum puasa 6 hari bulan Syawal setelah bulan Syawal. Nah, itu gimana hukumnya itu? Nah, dikatakan di sini para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka, itu berbeda pendapat terkait dengan hukum menunda atau menangguhkan atau mengakhirkan ya, menunda lah, menunda puasa 6 hari bulan Syawal ila ma ba'da Syawalin. Jadi setelah bulan Syawal. Jadi para fuqaha ahli fikih itu berbeda pendapat hukum menunda puasa 6 hari bulan Syawal setelah bulan Syawal. Uh, Kemudian juga apakah fadilah puasa Syawal tersebut bisa diperoleh atau tidak? Nah, itu para ulama fuqaha berbeda menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah boleh ya. Dan fadilah dari puasa Syawal tersebut itu didapatkan dengan catatan idza kana ma'dzuran bimaradin aw haidin aw nifasin aw nahwi dzalik. Nah, ya. Jadi pendapat yang pertama itu menunda puasa 6 hari bulan Syawal dan itu dikerjakan setelah bulan Syawal itu boleh ya, hukumnya boleh dan dia tetap mendapatkan fadilah puasa 6 hari bulan Syawal. Uh, itu dengan catatan kalau dia punya uzur seperti misalnya maradun seperti sakit atau haid atau nifas atau nahwi dzalika atau yang lainnya semacam safar begitu ya. Nah, ini adalah pilihan pendapat dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di dan juga pilihan pendapat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, rahimahumullah. Nah, dalil dari pendapat yang pertama ini yang membolehkan ini adalah yang pertama adalah anna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqdi ma fatahu minal ibadati. Eh, Dalilnya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu mengkodok ibadah yang terlewat dikerjakan atau ibadah yang terluput dikerjakan. Nah, contohnya apa misalnya? Contohnya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tidak melakukan i'tikaf di 1 tahun tertentu gitu ya. I'tikaf 10 hari Ramadan itu tidak dilakukan di tahun tertentu. Nah, kemudian Nabi beriktikaf di 10 awal bulan Syawal kodoan. Nah, jadi di 1 tahun itu bulan Ramadannya Nabi tidak beriktikaf di 10 hari terakhirnya. Kemudian dikodok oleh Nabi 10 akhir bulan Ramadan tersebut, iktikaf tersebut di 10 hari bulan Syawal. Secara kodoan ya, dikodok ya, diganti ya. Nah, kemudian yang kedua, dalil adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terluput dari mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur, maka Nabi sholat setelah asar. 2 rakaat setelah zuhur tadi dikerjakan setelah sholat asar. Dan ketika Nabi itu terluput atau lupa, katakanlah seperti itu, melakukan 2 rakaat sebelum asar, maka Nabi melakukan 2 rakaat sebelum asar tersebut ba'dahu, setelah sholat asar. Ya, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terhalang oleh ngantuk ya atau tertidur ya di malam hari, dan itu Nabi tidak bisa melakukan qiyamul lail, sholat malam ya,
atau juga Nabi terhalang karena sakit, ya wajaun, ya kalau tadi kan naumun tertidur, ya tertidur di sini. Nah, kalau ini terhalang melakukan sholat malam itu karena sakit, maka Nabi itu sholat minan nahari fintaya asyarata rakaatan. Nah, ya. Jadi Nabi itu apa? Sholatnya itu 12 rakaat, ya, mengganti di malam harinya karena tidur atau karena sakit. Ya. Kemudian dalil yang keempat adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Siapa saja yang lupa melakukan sholat, maka ya sholatlah ketika dia ingat, ya sholat fardu. Siapa saja yang lupa melakukan sholat fardu, maka ya sholatlah sholat fardu tersebut ketika dia mengingatnya, dan tidak ada kafaroh baginya kecuali hanya melakukan sholat yang dia lupa tersebut. Nah, dalam satu riwayat dikatakan jika kalian itu tidur dan luput dari mengerjakan sholat atau ya lalai dari mengerjakannya, maka segera sholat, ya, jika sudah ingat. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, tunaikanlah, tegakkanlah sholat untuk beribadah kepadaku, untuk mengingatku, untuk menyembahku. Maka dari hadis-hadis ini, nas-nas hadis ini tadullu ala masyru'iyati qada'i ma fata minal ibadat. Maka dalil-dalil tadi ini menunjukkan disyariatkannya mengkodok ibadah-ibadah yang telah terlewat. Ada 4 tadi, ya. Yang pertama tadi i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan diganti di 10 hari bulan Syawal. Yang kedua 2 rakaat sholat sunnah ba'da zuhur diganti di setelah asar. Nah, kemudian 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum sholat asar sunnah, sholat sunnah itu diganti ketika Nabi lupa, itu Nabi mengerjakannya setelah sholat asar. Kemudian kalau terhalang dari sholat malam, entah karena tidur atau karena sakit, maka Nabi sholat 12 rakaat di siang hari. Nah, kemudian dalil yang keempat itu tadi, ya, yang kalau lupa sholat, maka segera sholat ketika dia mengingatnya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, disyariatkan, ya, mengkodok ibadah yang telah terlewat atau terluput. Wa anna dzalika hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu siyamu sitti min Syawalin kadzalik idza fata li'udhrin fa innahu yuqda. Maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah puasa 6 hari di bulan Syawal juga seperti itu. Jadi seperti itu juga. Kalau terluput karena uzur, maka bisa dikodok. Tadi pendapat yang pertama begitu, ya. Di pendapat yang pertama, kalau karena uzur belum sempat puasa Syawal, maka bisa dikerjakan setelah Syawal. Ya, berarti Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu boleh. Kalau ada uzur. Nah, pendapat yang kedua, annahu la yujzi'u wa la tahsulul fadilatu mutlaqan sawa'an kana li'udhrin amla. Nah, pendapat yang kedua itu la yujzi'u, ya, tidak mencukupi, ya, tidak mendapati, tidak sah, ya. Wala tahsulul fadilatu, dan juga tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal secara mutlak, baik itu karena ada uzur seperti sakit, nifas, haid, seterusnya, atau tidak ada uzur. Nah, ini adalah pendapat madhab Al-Hanafiyah fi zahiri kalamihim, di pendapat Al-Hanafiyah yang apa fi zahiri kalamihim, dalam keterangan-keterangan para ulama Al-Hanafiyah. Kemudian juga ini pendapat Al-Hanabilah, ya. Kemudian juga ini adalah satu qaul dari fuqaha Asy-Syafi'iyah, dan ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, jadi tidak sah, tidak mencukupi, tidak menempati, ya, dan juga tidak sah, dan juga tidak mencapai, tidak memperoleh fadilah puasa 6 hari bulan bulan Syawal. Nah, dalil yang pertama adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Ini sudah sering kita baca, ya, di pembahasan tentang puasa Syawal ini.
Ya, hadis ini mengatakan, Nabi mengatakan bahwa siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian mengiringinya, kemudian melanjutkannya, melanjutkannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Nah, wajhud dalalati, sisi pendalilannya adalah an-nazahiral hadithi al-ikhtisasu bisyawalin. Bisyawalin. Syaknya nggak pakai tasydid ya. Bisyawalin. Dikatakan di sini bahwa zohir hadis, ya, zohir itu yang tampak pada hadis ini, kemungkinan dari makna yang paling mendekati dari hadis ini adalah al-ikhtisasu bi syawalin. Ya, ini khusus hanya untuk bulan Syawal saja. Wa illa lam yakun litakyidi fi syawalin faidatun. Nah, kalau memang tidak khusus untuk bulan Syawal, maka buat apa ditakyid, ya? Buat apa ditakyid dengan bulan Syawal? Nah, itu tentu nggak ada faedahnya, ya. Ya nggak, ya untuk apa gitu ditakyid atau dibatasi atau di dibatasi atau diikat dengan bulan Syawal. Di sini kan dikatakan mansoma Ramadan. Nah, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya min Syawalin, melanjutkan 6 hari min Syawalin. Nah, ya. Nah, kalau memang nggak 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 masalah kalau tidak di bulan Syawal, lalu buat apa dikatakan di sini bulan bulan Syawal? Nah, ya, ini wajhud dalalah atau sisi pendalilan dari pendapat kelompok yang kedua. Ya. Kemudian dalil yang kedua, annahu sunnatun fata mahalluha, bahwasanya ini adalah sunnah hukumnya, ya. Puasa 6 hari bulan Syawal itu sunnah hukumnya dan dia sudah kehilangan momennya. Ya, itu sudah tidak di bulan Syawal lagi misalnya. Udah bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah. Ya udah kehilangan momen tersebut, ya. Fala tukdo, maka sunnahnya itu tidak dikodo, sunnah 6 hari bulan Syawal. Kama la yukdo siyamu yaumi arafata wa asyura ila fata. Ini sebagaimana puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura itu tidak dikodok kalau sudah lewat waktunya, kalau sudah lewat zamannya. Nah, ya. Nah, ini dibantah, ya. Dalil dari pendapat yang kedua ini atau kelompok yang kedua, pendapatnya secara umum itu dibantah, ya. Dikatakan di sini wayuna kosyu min wajhaini. Ini bisa dibantah dari dua sisi, ya. Dalil dari pendapat kelompok yang kedua ini bisa dibantah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bahwasanya pendapat ini tidak mutlak, ya. Ini tidak mutlak. Bahkan hukum asalnya adalah sunnah itu, amalan-amalan sunnah, kalau dia terluput, maka dia juga dikodok. Kecuali kalau amalan sunnah tersebut dibatasi oleh sebab tertentu atau sudah hilang sebabnya. Ya. Misalnya apa contohnya? Katahiyatil masjid. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita sudah duduk di masjid katakanlah, maka ya sudah hilang. Ya kan? Karena sebabnya kan tadi kan kita masuk masjid. Nah, ternyata kita tidak sholat, nah kemudian sudah hilang, zawal, ya kan? Kita sudah duduk ya. Nah, jadi tidak dikodok. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian katahiyatil masjidi wa du'ai dukhulihi, dan juga berdoa ketika masuk masjid. Atau dikatakan juga di sini itu yang pertama ya. Atau yang kedua, kodoknya itu dia mengubah ibadah dan mencederai bentuk dari ibadah tertentu ya. Contohnya dikatakan di sini karamli fit tawaf. Contohnya ramal fit tawaf. Ramal itu berjalan agak cepat gitu ya. Bukan berlari tapi ya, berjalan dengan agak cepat gitu ya. Maka dikatakan di sini kalau seorang itu lupa untuk melakukan ramal fil ashwati salasatil awwali, di 3 langkah yang pertama, maka lam yakdihi, ya, maka tidak dikodok fima bakia minal ashwati, dari langkah-langkah yang tersisa ya, li ikhlalihi bihai'atil ibadah, karena dia sudah mencederai bentuk suatu ibadah, ya. Dan tadinya dia eh, ramal jalan cepat, ternyata mungkin dia lambat ya, dia mungkin pelan jalannya, nah itu dia tidak dikodok di sini, ya. Tidak dikodok.
itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bantahan untuk kelompok yang kedua adalah Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan fikih haji ya, tentunya yang lebih detail pembahasannya fikih haji. Nah, sisi yang kedua adalah bahwasanya ada perbedaan antara puasa hari Arafah dan puasa Asyura dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Karena puasa Arafah juga puasa Asyura itu mempunyai fadilah, keutamaan, wa maziyah, ya, punya fadilah dan juga maziyatun tata'allaku bizamanihima, punya fadilahnya, keutamaan dan juga karakteristik, ya kan, punya ciri khas yang berkaitan dengan waktu, yakni waktu Arafah dan waktu Asyura, waktu Arafah, ya. Nah, ini beda dengan bulan Syawal karena bulan Syawal itu tidak ada ciri khas tertentu dari waktu. Misalnya waktu Syawal nih fadilahnya begini, tidak, ya, tidak terkait dengan zaman, tidak terkait dengan waktu. Bal dikatakan di sini bal huwa kabaqiyati syuhur. Akan tetapi bulan Syawal itu ya sama kayak bulan-bulan yang lainnya, sama kayak bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Falidzalika la yuqdo saumu yaumi arafata wa asyura idza fata li fawati zamanil fadilah. Oleh sebab itu, ya puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura kalau terluput ya tidak dikodok, ya, tidak dikerjakan lagi, ya karena emang sudah lewat zaman waktu fadilahnya itu sudah lewat. Waktu fadilahnya ya 10 Zulhijjah, kan begitu. Maaf, 9 Zulhijjah kalau puasa Arafah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjahnya ibadah haji ya, ibadah Idul Adha. Nah, ya. Kemudian hari Asyura 9 10 Muharram. Nah, ya. Nah, kalau sudah lewat 9 10 Muharram atau 9 Zulhijjah, ya sudah, nggak dikodok. Lifawati zamanil fadilah, karena luputnya waktu yang mengandung keutamaan tersebut. Alladhi huwa maksudun lidzati, yang mana itu emang secara hakikatnya itulah yang dikehendaki, ya, yakni tanggal 9 Zulhijjah dan juga 10 9 10 Muharram. Bi khilafi sitti min Syawal. Ini berbeda dengan bulan bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu ya nggak ada spesialnya dari sisi waktu. Dia sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Baik. Nah, pendapat yang ketiga, menunda puasa 6 hari bulan Syawal dan dikerjakan setelah bulan Syawal. Pendapat yang ketiga, ini adalah husulul fadilati mutlaqan sawa'an kana li'udhrin abla. Ini tetap mendapatkan fadilah puasa 6 hari bulan Syawal secara mutlak. Baik itu dia tidak mengerjakannya karena uzur, baik dia itu tidak mengerjakan karena ada suatu uzur tertentu, misalnya sakit, haid, nifas, atau tidak ada uzur, ya, ya dia biarkan aja lewat 1 bulan Syawal tersebut. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah, satu pendapat dari Malikiyah, dan pendapat dari Al-Hanabilah. Nah, ini adalah Zuhahiru Kalam Ibni Rajabin. Nah, ini adalah uh, Zuhir Kalam, uh, pendapat yang bisa terbaca dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, dalil pendapat kelompok yang ketiga ini adalah hadis Sauban radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man shoma sittata ayyamin ba'dal fitr. Siapa saja yang berpuasa 6 hari setelah hari Idul Fitri, maka kana tamama sanatin. Maka ya puasa itu ya seperti pelengkap 1 tahun. Ya, pelengkap satu tahun, ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Ya, siapa saja melakukan 1 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, wajhud dalalah, sisi pendalilan fi hadal hadis min wajhain. Sisi pendalilan hadis ini ada 2. Ya, sisi yang pertama, anna fadilata kaunil hasanati bi asyri amsalihha hausilun fi syawalin wa ghairihi. Bahwasanya keutamaan kebaikan, 1 kebaikan yang dikerjakan akan mendapatkan balasan 10 balasan yang semisal itu juga diperoleh baik itu di bulan Syawal maupun selain bulan Syawal. Nah,
Lalu kenapa dibatasi atau dikatakan di hadis itu bulan Syawal? Wa innama quyida fi Syawalin. Nah, hanyalah itu ditakyid atau dibatasi atau disebut bulan Syawal li suhulati shaumi fiha. Ya karena memang mudah puasa di bulan Syawal tersebut. Li'tiyadihi fi Ramadan. Karena orang sudah terbiasa berpuasa di Ramadan. Ya 29 30 hari udah terbiasa orang puasa, ritme tubuhnya sudah ada sudah beradaptasi dengan puasa, maka di bulan Syawal puasa itu lebih mudah, ya lebih gampang, lebih nyaman lah, ya. Wa takhfifan wa taisiran alal mukallafi, dan juga dalam rangka untuk memudahkan, ya, dan meringankan mukallaf, ya, memudahkan mukallaf lah intinya. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, anna siyama sitti min syawalin innama ulhiqa bi fadilati ramadana likaunihi harimahu. Bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal hanyalah eh, disertakan, ya, al haqqoyul hiku itu kan eh, apa enaknya bahasa Indonesia ya, al haqqoyul hiku itu ya, dilekatkan lah, ya, disertakan lah, ya, dilampirkan, ya, atau dihubungkan, nah mungkin itu yang lebih tepat, ya. Ah, bahwa bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal itu hanyalah dihubungkan dengan keutamaan Ramadan ini dalam rangka Syawal itu adalah mengikuti Ramadan. Nah, jadi kan habis Ramadan itu Syawal. Jadi Syawal itu temennya Ramadan. Nah, mungkin gitulah ibaratnya, ya. Dekat dengan Ramadan. Nah, begitu ya. La likaunil hasanati bi asyri amsalihha. Ini bukanlah satu kebaikan tuh dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, ya, oke lah mungkin pendapat yang ini, sisi yang ini nggak diterima karena satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah, kita jadikan alasan bagi kelompok yang kedua ini bahwasanya fadilah Ramadan itu mengikuti fadilah Ramadan itu disertakan, disusulkan, dihubungkan dengan Syawal. Karena Syawal itu adalah harimnya. Ya, harim itu ya temannya lah, atau eh, yang ada kaitan dengan sebelumnya, begitu, ya, yang ada kaitan dengan yang sebelumnya, apa yang disandarkan, ya, kepada yang sebelumnya. Jadi Syawal ini disandarkan kepada yang sebelumnya, yakni bulan Ramadan. Meskipun ini dibantah, ya, wa nukisha bi anna hadza mukhalifun li zahiril hadis. Meskipun ini menyelisihi zahirnya hadis. Zahirnya hadis kan bilangnya Syawal. Sedangkan wal aslu fi ma ayyanahu syari'u min zamanin aw makanin an yakuna mu'tabaran. Dan hukum asalnya apa yang ditentukan oleh asyari', oleh sang pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa waktu, zaman, atau berupa tempat, maka itulah yang teranggap. Kalau tidak seperti itu, maka untuk apa ditakyin, ya kan? Nggak ada faedahnya ditakyin ke bulan tertentu atau ke hari tertentu, ke tempat tertentu, itu tidak ada faedahnya. Nah, tarjih dari penulis kitab Ahkamus Syami Sitti min Syawal itu adalah pendapat yang pertama karena kuatnya dalilnya, ya, untuk membantah eh, dalil dari dua pendapat yang lainnya. Ini pendapat yang rojih, yang unggul menurut penulis kitab ini setelah ditarjih adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yakni boleh kalau ada uzur. Ya, baik kita ulangi sekali lagi. Jadi siapa saja yang menunda puasa 6 hari bulan Syawal ditunda setelah bulan Syawal. Jadi yang harusnya 6 hari bulan Syawal dikerjakan bulan Syawal, tapi dikerjakan setelah Syawal. Ini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama boleh dan fadilahnya itu dapat itu kalau ada uzur, semisal sakit ditundanya itu karena sakit atau haid seterusnya. Pendapat yang kedua itu tidak mencukupi, tidak sah, dan juga fadilahnya tidak didapatkan secara mutlak, baik itu tidak dikerjakan atau ditundanya itu karena uzur ataupun tidak. Nah, pendapat yang ketiga itu adalah ya sah tentunya, dan juga pahalanya itu dapat diperoleh secara mutlak, baik itu dia menunda puasa 6 hari bulan Syawal dan dikerjakan setelah bulan Syawal itu karena uzur ataupun tidak. Ya.
Jadi ada keluasan dan kelapangan. Dan kami pernah menulis terkait dengan ini ya. Meskipun waktu itu adalah puasa sunnah Arafah, tapi puasa 6 hari bulan Syawal juga masuk. Menurut pendapat Syafi'iyah itu tetap sunnah untuk dikodok. Nah, demikian semoga ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan kebaikan, dalam ketaatan. Nasallahu salamah wal afiyah. Wallahu musta'an wallahu ta'ala a'lamu bisawab.